Dan pembahasan di Kick and Run kali ini datangnya dari salah satu negara yang menjadi pembicaraan dari sang pelatih ya, Gareth Southgate, yang cukup kontroversi dengan pemilihan pemain yang sepertinya dia mengundang pemain-pemain tongkrongannya. Ya, Southgate bisa mungkin juga di kultur kala itu ya, di kultur manajer Eriksen, Capello, ada kotak-kotak antara klub dan juga North dengan South gitu. Kalau sekarang di Southgate sepertinya mereka lebih menyatu karena tadi bersama-sama di tulang turnamen. Pelatih-pelatih seperti Pep berada di kompetisi Liga Inggris, kemudian Pochettino itu kan kultur mereka juga sudah banyak mengalami perubahan, tidak kick and rush lagi gitu loh. Minggu ini untuk pecinta sepak bola internasional akan dihibur dengan beberapa laga-laga menarik dan seru yang datangnya dari kualifikasi Piala Eropa 2024 yang akan berlangsung nantinya tahun depan di Jerman. Dan pembahasan di Kick and Run kali ini datangnya dari salah satu negara yang menjadi pembicaraan, dan datangnya pembicaraan ini pasti hadirnya tidak lain dan tidak bukan dari sang pelatih ya, Gareth Southgate, yang cukup kontroversi dengan pemilihan pemain yang sepertinya dia mengundang pemain-pemain tongkrongannya. Dari tulang turnamen. Iya. Jadi udah tahu dong pastinya ya, Transport Mania kita akan membahas pertandingan antara Ukraine versus England. Jadi kalau sebetulnya melihat dari posisi sekarang ini memang Inggris sudah cukup aman ya sebetulnya dengan menyapu bersih 4 kemenangan, tapi juga yang malah lebih menariknya lagi lebih ke hot issue-nya sebetulnya yang kita mungkin akan bahas di sini. Dan ditambah juga Ukraine dengan pelatih anyarnya yang tentunya untuk penikmat dan juga pecinta sepak bola Ukraina udah nggak asing lagi lah sama doi gitu. Namanya lupa kok siapa tadi. Coba dicatat. Gua lupa tadi namanya, udah gua catat sebetulnya gitu. Tapi lanjut dulu obrolannya. Inggris, Ukraina. Ya. Bung Adiani juga Bung Supriyono. Tadi gue udah singgung di awal kalau memang yang jadi hot issue-nya kan adalah Gareth Southgate yang manggil teman-teman tongkrongannya. Calvin Phillips, Maguire, Hendo. Maguire. Bagaimana nih Bung Supri? Bung Adi dulu deh ya, Bung Adi dulu ya. Yang lebih apa? Karena gue kalau ngobrol Inggris tuh males sih. takut ibu marah gitu. Kalau Bung Supri mah lebih senangnya bahas Italia. Gimana Bung Adi? Ya, Inggris untungnya sudah dalam posisi front row seats untuk lolos ke Euro, dan juga tentunya sebagai finalis mereka punya ambisi untuk one step further, tapi akan sangat sulit gitu kan. Legacy selection bukanlah hal yang baru bagi Gareth Southgate. Legacy selection sudah berlaku di hampir setiap pemanggilan. Tapi untuk kali ini kalau pemanggilan Harry Maguire, kalau gue ngeliatnya agak aneh juga gitu, karena belum bisa bermain full dalam satu pun pertandingan Premier League. Formnya juga nggak bisa kita nilai dari penampilan hanya di babak kedua menghadapi Arsenal dalam keadaan tertekan dan di musim yang tentunya sulit bagi dirinya untuk bisa mendapatkan posisi. Ini menjadi keadaan yang mungkin banyak dipertanyakan, tapi tentunya juga dengan masalah cedera ya, tidak adanya Tyrone Mings dan John Stones membuat tentunya kalau hanya Fikayo Tomori, kemudian juga Levi Colwill, sangat mudah sekali tanpa ada experience di sana. Tapi juga Southgate kan kerap kali selalu mengatakan bahwa Harry Maguire untuk England berbeda dengan untuk klub, which is gue setuju karena betul. Intensitas permainan di level internasional sedikit lambat ketimbang di Premier League. Dan itu membantu Harry Maguire untuk lebih nyaman dengan gaya build up-nya dari pertahanan gitu kan. Dia ketawa. Ketawa gue. Nggak tahu nih gue kalau dengerin. Dan kalau dilihat kan dari sisa center back-nya itu total caps-nya hanya 8 gitu. Jadi kan dibutuhkan level senioritas dan juga leadership di sana. Kalaupun tidak dimainkan, tapi ada suara aja di lapangan gitu. Itu kan klise tapi memang benar gitu. Tapi kalau gue yakin di Poland besok menghadapi Ukraina, dia akan tampil sebagai starter. Gue dari tadi dengerin Bung Adi soalnya objektif banget Bung. Maguire objektif. Enggak, karena seorang pelatih kan pasti ingin menjalankan game plan dia kan. Exactly. Nah, dari ingin menjalankan game plan dia, otomatis dia akan memilih individu-individu yang bisa atau sesuai dengan yang dipercaya ya, yang dia tahu. Betul. Ya kan, kalau gua tarik ke belakang mungkin nggak tahu dia udah lahir belum. Paolo Rossi. Di saat dia kena sanksi, tapi langsung main di dia 82 ya.
dia top skor, Iya. ya kan? Artinya kan dia sentuhannya juga pasti akan terganggu karena memang tidak berkiprah di kompetisi. Tapi dia pemain yang dibutuhkan gitu, ya kan? Nah, artinya apa? Bukan berarti menafikan Maguire gitu loh. Tapi tetap bahwa seorang pelatih itu akan memilih pemain-pemain walaupun di klubnya tidak perform atau nggak semoncer ketika bermain untuk tim nasional, tapi sesuai kebutuhan. Itu yang perlu digarisbawahi bersama gitu loh. Betul, setuju. Ya, Jadi, kan? Nah, satu lagi yang jelas adalah gue selalu akan memberikan contoh seorang Coutinho. Bagaimana perform dia di Liverpool. Begitu pindah ke Barcelona, Barca, ya. dia tidak masuk dalam skema. Bukan berarti dia tidak bagus, tapi dia pemain yang tidak sesuai dengan kebutuhan taktikal ataupun game plan dari Luis Enrique ketika itu kalau nggak salah. Luis Enrique ya. Luis Enrique. Oke, jadi memang sebetulnya ini bisa disimpulkan ya, ini khususnya untuk fans-fans MU dan juga mungkin ya fans Inggris yang selama ini kan nyinyirin Maguire. Ingat, Maguire itu ketika main di tim nasional Inggris sesuai dengan komentar dari Bung Adi dan gue setuju ya, dia menunjukkan penampilan dan dimensi yang berbeda. Ya, jadi memang sesuai dengan kebutuhan juga pastinya. Maguire, Henderson tadi kemarin agak aneh ya karena dia bicara dengan Athletic seolah ingin membela kepindahan dia ke Saudi itu bukan karena uang, padahal jelas karena uang gitu kan. Kalau dia bilang dia masih diinginkan oleh klub pasti masih membutuhkan perannya gitu kan. Karena duitnya nggak gede. Tapi duitnya nggak segede Saudi gitu. Tapi kita melihat juga kembali Henderson di rotasi pemain tengah dari Three Lions juga tetap menjadi salah satu pemain yang terus diandalkan juga gitu kan. Walaupun mungkin tidak inti tapi dia ada di bagian dari squad yang dibutuhkan oleh Southgate dan juga kembali experience dia gitu. Sangat-sangat dibutuhkan di lapangan tengah. Yes, dan juga memang yang tadi digarisbawahi dari gua adalah ketika pemilihan squad di tim nasional ini kan tricky ya. Apalagi juga kita berbicara juga bagaimana kapasitas dari Gareth Southgate yang sudah membentuk squad Three Lions beberapa tahun terakhir dan dia sudah mengenal betul pastinya dengan karakteristik pemain dan sesuai dengan kebutuhan. Berarti memang pemain yang saat ini dipanggil di Three Lions untuk menghadapi sisa laga yang ada di kualifikasi Piala Eropa 2024 memang sesuai dengan yang dibutuhkan sama Southgate. Karena kalau belum lolos, tentunya Raheem Sterling akan kembali masuk. Betul. Karena dari form dia di 3-4 pertandingan awal Premier League sudah membuktikan bahwa dia layak untuk kembali tampil di bagian squad ini dan masih banyak lagi tuh pemain-pemain yang sudah membuktikan gitu kan untuk bisa. Artinya kan di situ setiap individu ketika performanya bagus di klub kan belum menjamin dia juga untuk bisa masuk tim nasional gitu. Bener banget, apalagi juga sebelumnya gue baca kan komentar dari Rio Ferdinand yang memang cukup keras banget untuk memberikan komentar kepada Gareth Southgate gitu. Harusnya Rio Ferdinand support dong ya pilihan dari Gareth Harusnya, Southgate. seperti kita mensupport timnas kita. Betul. Ya. Tapi Rio punya pandangan berbeda tentang how to be a winner. Yes. Itu yang terus diperbicarakan tidak hanya oleh para pandit lainnya, tapi juga coach yang sekarang sedang melatih pun punya konsep yang berbeda. Karena Rio mungkin menganggap bahwa winner itu tidak hanya dengan misalnya memenangkan laga-laga saja, tapi harus ada trofi yang membelakangi itu gitu. Tidak hanya prestasi bagus, dia tampil apik itu sudah menjadi winner. Karena kan sudah ada boxnya bagi Rio Ferdinand di mana itu winner yang menurut dia adalah benar. Dan kalau kita melihat itu maka head to head aja Rio dengan Southgate playing career tentunya jauh gitu kan. Tapi apakah Rio bisa menjadi pelatih Inggris? Belum tentu juga. Juga gitu. Ya mungkin kan kalau untuk Rio Ferdinand kenapa dia kasih komentar yang cukup pedas dengan dia rindu. Iya. Inggris nggak pernah juara. Iya, betul. Sorry no ya. Ikrip banget nih gitu kan. Intinya dengan kritikan dari Rio Ferdinand ini betul yang disampaikan oleh Bung Supri ya. Dia rindu untuk main atau rindu prestasi juga. Karena sekelas Rio Ferdinand bagusnya di klub ya, tapi di tim nasional nggak pernah. Dia nggak bisa juga. Padahal itu Inggris punya roster salah satu yang terbaik. Bahkan itu generasi terbaik. Bahkan lebih baik ketimbang yang sekarang kalau on paper. Tapi justru secara tim ya Southgate bisa mungkin juga di kultur kala itu ya, di kultur manajer Eriksen, Capello, ada kotak-kotak antara klub dan juga North dengan South gitu. Kalau sekarang di Southgate sepertinya mereka lebih menyatu karena tadi bersama-sama di tulang turnamen sudah bareng. Jadi Pickford mau kayak apapun juga tetap akan menjadi pilihan utama di penjaga gawang. Ya jadi sabar lah untuk kiper-kiper Inggris yang lainnya. Dan sistemnya Southgate ya selalu bermain mungkin tidak front foot, tidak in control, hanya reaktif saja. Mungkin juga buat para pendukung Inggris sekarang frustrasi, tapi justru sudah memberikan hasil kan. Cukup luar biasa, semifinal World Cup, kemudian juga di partai final Euro,
ya tim hampir-hampir gitu. Hopefully di Jerman itu bisa one step further. Tapi Ya, tentunya mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya Spanyol juga kan. Ya. Sudah mendekati kan. Sekarang kan Ya. finalis ya kan. Siapa tahu musim depan juga Juara. finalis lagi. Oke, cukup seru ya bicaraan ini ngomongin Inggris yang tadi disampaikan juga sama Bung Adi nih, Transport Mania, kalau seandainya Inggris itu adalah negara yang hanya hampir aja, hampir juara atau mungkin juga hampir dikit lagi menang ya. gitu. Padahal di kelompok umur oke. Luar biasa. Oke. Euro Under 21 buktinya, Oke banget. Levi Colwill, Iya. Cole Palmer, Anthony Gordon, tapi masih bisa dihitung oleh jari berapa yang dinaikkan oleh Southgate menuju tim senior. Padahal sudah tadi di level aman. Harusnya ada lebih banyak lagi pemain-pemain muda ini yang masuk gitu kan. Tapi Levi Colwill masuk. Regenerasi mereka bagus sebenarnya. Bagus. Ya, tapi Levi Colwill masuk dan dia ya ini pemain yang akan membawa hopefully Inggris itu bisa naik satu level lagi untuk bisa menjadi juara karena dia adalah defender yang sangat special, bisa mendikte attack dari pertahanan, dia juga begitu nyaman ketika di press, ball control skillsnya luar biasa, jadi bahkan dia mengundang press dari lawan gitu kan. Jadi ini hal-hal yang menjadi atribut yang sangat baik karena kalau ada Colwill, ada John Stones, tentunya Inggris akan lebih bagus lah progresinya di pertahanan menuju attack. Iya, tapi jangan TAA ya. Trent juga di lapangan tengah, tapi Trent pintar pura-pura cedera kan kemarin. Pura-pura cedera. Supaya nggak ikut ribet ke Polandia, terus ke mana satu game lagi kan di Scotland Main ya. aman dia. Mendingan gue istirahat aja deh. Ya, Jack Grealish juga pintar. Jadi Iya. klub-klub ini juga pintar untuk memproteksi pemain-pemainnya. Kapan mereka bisa berangkat dengan timnas, kapan tidak juga. Grealish yang katanya cedera calf, tapi ya menurut gue juga sebenarnya bisa kan. Untuk Lagi benerin rambut sebetulnya sama jadi mikirin ya itu rambut tadi besok nih. kalau di posisi sini nggak ada Jackie Grealish, di sini nggak ada Trent, tapi Trent nggak akan kepake Iya. kalau dengan konsep dia bermain sekarang dengan apa yang mungkin diterapkan Southgate agak sedikit berbeda ya. Betul. Apakah Southgate akan memainkan dia di lapangan tengah juga walaupun dia di listed sebagai midfielder? Gue kurang yakin karena tactically Southgate ya itu pelatih yang reaktif. Bukan proaktif, dia akan melihat lawan terlebih dahulu. Yes. Baru Sedangkan counter ya. Trent sekarang kan begitu progresif untuk bisa spray passes around the pitch. Yes, betul. Setuju banget sih sebetulnya. TAA nanti dulu lah. Ya biar banyak belajar. Ya sebagai fans Liverpool gitu, gua ngelihatnya TAA ini kadang angin-anginan gitu. Tapi menurut gua nggak, kalau dia diproteksi sama wingback yang bagus, ada Saka juga di Tinggal kanan. supply-nya aja. Tapi kalau di tengahnya Calvin Phillips mungkin belum iya. optimal ya. Harus ada satu lagi yang lebih dinamis untuk bisa membantu Trent, memberikan dia cover karena kan dia tidak akan track back dari tengah. Betul banget. Dan tadi ada Calvin Phillips yang juga dipanggil ya sebetulnya walaupun memang dia nggak dapat menit bermain juga Di Man City ya. Man Memang City. kita mungkin masih menunggu ya, karena kan biasanya pemain Man City yang baru tuh kadang nggak selalu langsung nyetel. Memang ada yang langsung kayak Perlu Haaland. adaptasi lah. Karena apa yang diinginkan Pep tuh beda sama pelatih Yes. lain gitu kan. Jadi Calvin Phillips mungkin bagus untuk sistemnya Bielsa. Bahkan dia menangis dengan Bielsa ketika dia tampil buruk untuk City. Dia coba berkomunikasi dengan Bielsa. Dia nggak tahu apa yang salah dari penampilannya. Tapi Pep selalu menginginkan lagi dan menambah dimensi dari pemain tersebut. Mungkin ini yang masih belum sampai ya levelnya dari Apalagi Calvin kan Phillips. kompetisi di Inggris kan luar biasa kompetitifnya kan. Artinya setiap individu di saat perform kan diharapkan konsisten. Bagaimana di pekan-pekan yang mereka harus lalui kan. Cedera sedikit pasti taktikal akan rubah ya kan. Kemudian juga satu pemain yang bisa dimainkan pasti skema akan bisa membuat tim itu agak pincang. Terbukti musim lalu kan Liverpool juga banyak sekali pemain-pemain yang cedera sehingga mereka juga tidak berada di posisi 4 tapi turun malah di posisi 10. Peringkat 5, Bu. Peringkat 5. Peringkat 5, Bu Supri. Oh gitu ya? ya? Peringkat 5. Dan tadi juga Paham itu juga. kan bicara tentang pelatih ya. Pep punya certain type of player yang dia inginkan dari Calvin Phillips, tapi itu belum sampai. Iya. Bahkan sekarang Guardiola pun bisa masuk ke tengah gitu kan. John Stones juga Akanji begitu cair pergerakannya. Tapi Southgate Calvin Phillips sudah cukup. Jadi dia masuk terus di squadnya kan. Jadi itu pemikiran taktikal dari pelatih juga berbeda. Karena peran Phillips di England dengan peran Calvin Phillips yang diinginkan oleh Pep Guardiola tentunya
berbeda karena Pep pingin kan multiple positions. Iya. Iya, iya, iya. Dan Pep kan terkenal dengan fleksibilitas taktikal ya. Iya. Betul. Dan juga sebetulnya yang memang cukup menarik ya beberapa waktu yang lalu adalah bagaimana Pep bisa menyulap John Stones ya sebetulnya ya. Iya, kalau maju ke seorang depan. pelatih itu mantan gelandang, itu pasti akan banyak variatif. Berbeda dengan pemain Back atau ataupun kiper gitu. Iya, benar sih. terkesan monoton. Yes, dan memang kalau sedikit mengomentari lagi ini untuk tim nasional Inggris nantinya, karena kan lawannya adalah Ukraine, walaupun memang sebetulnya secara apa ya, posisi yang aman Inggris sudah aman banget nih untuk ke Jerman gitu. Tapi dengan adanya beberapa nama pemain muda, tadi Cole udah dibahas juga ya, tapi juga ada satu nama lain ya, Nketiah yang dia pada akhirnya dia bisa untuk mendapatkan panggilan timnas senior dan dia bisa belajar dari Harry Kane yang juga secara performa bersama dengan Bayern Munchen dia cukup baik nih. Ya, Eddie di kelompok umur kapten terus buat Kapten England. terus, betul. Ya, jadi tentunya dia sudah tahu lah bagaimana untuk bisa beraksi bagi Three Lions dengan peran dia, karena peran dia pasti kan off the bench, nggak mungkin dia jadi pemain utama dengan adanya Harry Kane gitu kan. Jadi dia sepertinya pemain yang pas juga karena formnya oke untuk Arsenal gitu kan. Kalau dari Bung Supri melihat Iya, ini dari kan lini serang potensi yang luar biasa ya, pemain-pemain muda dengan bakat yang sangat baik. Sekarang sudah waktunya mereka itu bisa tampil bersama pemain-pemain senior, dan tampilnya bukan di ajang ecek-ecek ya, tapi Euro. Tidak hanya kemampuan skill, teknik yang luar biasa, tapi bagaimana kesiapan mental dari pemain ini sendiri. Di saat dia ditampilkan, dia akan bisa menjawab untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain yang senior, yang notabene-nya memang dalam 2 atau 3 tahun ke depan kan mereka harus legowo untuk bisa meninggalkan posnya dan diisi pemain-pemain muda. Betul. Melihat di catatan atas kertas nih ya, Rashford Mania, antara Inggris dengan Ukraina dalam 6 pertemuan terakhir, memang sebetulnya Inggris yang jauh lebih mendominasi. Terakhir kali aja kalau kita melihat dari histori, Ukraina bisa mengalahkan Inggris itu di tahun 2009 kala itu ya, di kualifikasi. Itu jelas Savchenko itu. Savchenko pada saat itu. Dan Rebrov. Setelah itu kan nggak ada Savchenko lagi. Ya kan? Yes. Dan kemarin di kualifikasi Piala Eropa ketemu tapi kalah ya. Ukraina dengan skor 2-0. Tapi untuk besok ini gue nggak tahu kenapa gue melihat kalau seandainya Ukraina dengan pelatih anyarnya Serhii Rebrov ini akhirnya gue bisa dapat nih. Iya, mantan duetnya Shevchenko. Yes, mantan duetnya Shevchenko, dan dia cukup disegani ya di sepak bola Dinamo Ukraina, Dinamo Kiev. Kiev. Dan juga pernah bermain untuk Tottenham. Yes. Ya. West Ham juga pernah Bung. Iya. Tapi ya Sesaat. Sesaat aja sih. Cuman gimana nih kalau Presentasi pasti tetap lah Inggris lebih dominan lah. Apalagi tren mereka itu kan dengan banyaknya pelatih-pelatih seperti Pep berada di kompetisi Liga Inggris, kemudian Pochettino, itu kan kultur mereka juga sudah banyak mengalami perubahan. Tidak kick and rush lagi gitu loh, tapi bagaimana mereka juga memiliki game plan, memiliki kolektivitas, kemudian sisi flank mereka juga sangat atraktif dengan pemain-pemain muda yang mereka miliki. Ada Saka di sana, kemudian juga Harry Kane selalu menjadi pilihan juga karena pemain nomor 9 tipikalnya kan sejauh ini yang bagus kan baru Harry Kane gitu. Iya. Apa ya, kalau melihat besok ini juga sebetulnya match antara Ukraina versus Inggris memang ada faktor dari pelatih yang cukup dinanti nih sebetulnya, karena dari 2 pertandingan terakhir menang dan lawan Germany pada saat itu ada laga charity imbang 3-3. Mungkin kalau dari Adi melihat dari seorang Rebrov nanti di laga melawan Inggris, ada point of view dari lo apa nih? Ya, Rebrov mungkin sama dengan Shevchenko juga yang pernah menjadi pelatih dari Ukraine yang tampil cukup apik di Euro terakhir gitu kan. Sangat-sangat progresif dengan 2 wingernya. Mikhail Mudryk menjadi kunci bagi serangan-serangan dari Ukraine, dan juga Mykolenko di posisi wingback. Itu juga memegang peranan yang sangat vital gitu kan. Jadi sistemnya akan relatif sama ya. Mereka berani sekali untuk bisa berhadapan di lapangan tengah dengan 2 wingback Inggris juga. Ini akan menjadi satu persaingan yang gue pikir Ukraine punya kesempatan untuk bisa mengambil hasil imbang di Polandia ya. Oh, seru banget tuh. Bisa ada potensi hasil imbang, apalagi juga sebetulnya kemungkinan besar bisa aja kalau konsisten
Ukraine bisa terbang ke Jerman 2024 sebetulnya. Ya, outside chance ya, karena masih ada Italia. Masih ada Italia. Tinggal Gimana bagaimana nih? mereka harus mampu memaksimalkan 90 menit ya. Apalagi mereka juga dari sisi fisik mereka juga sangat baik. Kemungkinan mereka juga akan berani untuk melakukan high pressure ya. Itu dia. Iya, iya. Ini yang perlu diantisipasi oleh Terlebih kan Inggrisnya pasti rotasi sedikit ya, karena mereka sudah seolah-olah udah relatif nyaman. ya. Ya, permainan fisik juga kan salah satu yang memang sering kali kita lihat ya ketika Ukraine ini berlaga, apalagi mereka punya ambisi juga sebetulnya Ukraine. Ya. Dan ada satu nama juga yang tentunya ini untuk fans dari Chelsea, Mudryk. Ditunggu juga sebetulnya karena memang di Chelsea memang masih belum ketemu performnya seperti apa, tapi untuk Ukraine memang dia menjadi salah satu wonderkid yang cukup diandalkan. Bahkan juga sebetulnya gue bisa katakan kalau Mudryk dan juga beberapa kawan-kawan lainnya yang masih berusia muda jadi tulang punggung dari Ukraine dalam beberapa masa yang akan datang. Ya, kalau sistem mengutamakan Mikhailo Mudryk sebagai outlet utama, tentunya tim ini akan lebih oke. Chelsea tidak menggunakan itu. Chelsea tidak menggunakan Mikhailo Mudryk sebagai offensive outlet pertama mereka. Padahal ini pemain yang sangat lengkap, bermain di nomor 11 dan 10 dia nyaman, punya tembakan jarak jauh yang luar biasa. Shakhtar Donetsk meng-unlocknya dengan De Zerbi. Kalau sampai half season tidak berjalan mulus untuk Chelsea, tentunya Mudryk idealnya pindahnya ke Brighton. Karena Roberto De Zerbi yang paling bisa mengerti bagaimana. Tapi sayangnya De Zerbi sudah memiliki Ansu Fati sekarang. Yang mungkin di posisi sebelah kiri juga gitu kan. Jadi gue sebenarnya adalah orang yang percaya bahwa Mudryk ini akan come good in the end eventually buat Chelsea, tapi Pochettino pun belum mengerti bagaimana cara untuk bisa memanfaatkan. Padahal kalau kita lihat di Shakhtar, dia menjadi pemain yang utama mengendalikan bola, dia bisa menembak juga. Jadi kan potensinya ada, cuma tinggal bagaimana pelatih maukah memberikan sistem yang akan mengutamakan dan memproteksi dia. Tapi belum tentu juga kan, karena kan Chelsea punya banyak bintang di lapangan. Iya, apalagi kan dia pemain muda ya, untuk bisa selalu menjadi starter, kemudian konsisten untuk membuat dia sebagai typical inverted winger itu kan nggak mudah. Betul. Kultur itu juga mempengaruhi adaptasi dia. Iya. Cepat atau lambat ya kan, ini punya bahan, ini punya potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana berapa banyak dia akan selalu mendapatkan kesempatan dan dia bisa menjawab itu gitu. Iya, dan sistem juga ya yang lebih disiplin, misalnya di Chelsea gitu kan. Mungkin dia di Shakhtar diberikan kebebasan dan juga beberapa proteksi gitu. Mungkin De Zerbi kalau dia di Brighton akan memberikan itu, tapi tidak dengan pelatih lain yang berbeda dengan De Zerbi konsepnya gitu kan. Jadi Mudryk harus bisa bermain di satu sistem yang mungkin dia ditaruh di sana. Dan sebagai pemain muda mungkin egonya yang akan terganggu karena dia biasanya diberikan kebebasan untuk berekspresi gitu kan. Kalau ini sekarang harus di-restrain karena ada satu sistem yang coba dimainkan oleh seorang pelatih untuk tim yang mungkin dia masih belum cocok. Tapi Rebrov mungkin punya konsep yang berbeda karena di Ukraine dia tahu dia adalah main player-nya, dia adalah the guy who controls everything, jadi diberikan keleluasan di sepertiga akhir tentunya. Free roll aja udah, bebas sudah. Yang penting dia bisa cetak gol, bisa memberikan assist, itu yang ditunggu. Dan juga bisa untuk membawa Ukraine menang ya juga pastinya ya. Wah, dan kita kalau bicara juga untuk di grup C ini, Transport Mania, yang menarik juga sebetulnya bukan hadir dari laga Ukraine versus Inggris aja, tapi juga pastinya bagaimana penentuan nasib ini. Walaupun memang Italia di sana ada ya kan, ada Makedonia Utara, Malta, tapi kita nggak bicara. Italia punya dua game in hand, itu yang akan menjadi keuntungan. Kalau Ukraine tidak bisa meraih kemenangan, chance-nya ada, dan ada lawan terberatnya Italia adalah Makedonia Utara yang menggagalkan mereka ke sempat gagal. Yang bikin semua orang nangis nih. Reputasi Mancini waktu itu. Iya. Italia nih. Mungkin kalau untuk Italia sedikitlah pembahasan dari Bung Supri. Nggak mudah bagaimana label mereka sebagai juara, kemudian mereka juga gagal ketika itu di World Cup, kemudian mereka harus bisa kembali ke track, kembali ke jalur yang benar gitu. Ya kan? Tinggal bagaimana kembali bahwa aku tidak pernah menyaksikan taktikal Italia, tapi bagaimana mentality mereka itu harus kembali, itu yang kita masih tunggu bersama gitu loh. Karena di kejuaraan besar seperti Euro ataupun World Cup tanpa Italia itu kan sepertinya hambar. Spalletti pelatih barunya punya fleksibilitas taktikal yang luar biasa. Dan kalau kita ingat juga Mancini kehilangan Vialli, itu yang membuat mungkin dari segi dia berbicara dengan siapa asistennya hilang seorang Vialli meninggal dunia kan, jadi sulit untuk Mancini.
Cuman memang unik ya sebetulnya kalau kita bicara juga nih, ini balik lagi dengan pelatih gitu ya, kecocokan pelatih dengan pemain atau pemain dengan pelatih ini kan memang menjadi salah satu hal yang fundamental juga di dalam sebuah klub gitu. Apalagi juga Mancini setelah mampu untuk sukses membawa Italia juara pada saat itu di Euro dengan Vialli, tapi pada akhirnya ketika Vialli meninggal, akhirnya Sulit, ada yang kurang, ada dimensi yang berbeda juga di sana dan memang nantinya dengan Spalletti tentu ada ekspektasi di situ. Sebetulnya kita tahu kalau memang Spalletti baru saja membawa Napoli juara di musim lalu, tapi ini Spalletti kan sebetulnya nggak ada waktu jeda juga ya sebetulnya kan, karena memang dia bilangnya mau jeda. Tapi ternyata memang sudah ada pekerjaan yang menunggu, makanya dia melepas Napoli gitu kan. Iya. Jadi mungkin ini menjadi salah satu faktor yang tricky juga seperti bagi Spalletti. Iya, ini kan tantangan ya. Puncak tertinggi tidak hanya pemain, pelatih pun kan bagaimana di saat dia itu memimpin ataupun menahkodai sebuah klub, kemudian mampu untuk membawa Napoli bisa berbicara banyak di Serie A, ya pasti akan naik level. Dan ini momentum Spalletti untuk bisa menjawab apakah dia itu memang layak dengan Napoli mendapatkan juara. Sekarang dia diminta untuk bisa menjadi bagian penting membawa Italia berada di jalur meneruskan Mancini. Ini kan bukan pekerjaan yang mudah. Gitu. Yang berat juga. Iya, apalagi kan sejarah Italia untuk berbicara di Piala Eropa itu kan juga berat kan. Mereka menginginkan selalu sejajar dengan Brazil, dengan Jerman, dengan Spanyol, ya kan. Dari tahun ke tahun kan mereka sebenarnya kan tidak terlalu banyak merubah komposisi pemain gitu loh. Yang terjadi adalah pergantian pelatih. Nah, tinggal apakah Spalletti bisa menjawab di musim ini untuk tidak hanya lolos tapi bisa tetap berada di level juara. Yes, jadi untuk nantinya Ukraine versus Inggris prediksinya gimana nih? Kalau tadi Bung Adi imbang draw nih, kalau Bung Supri? Tipis lah 0-1. 0-1 untuk Ukraine. Inggris. Oke, dan Transport Mania ya menjadi pemandangan menarik juga dalam gelaran kualifikasi Piala Eropa 2024, tentu saja juga datangnya dari top scorer ya, karena memang ini ada nama yang diboyong oleh Manchester United dengan transfer window kemarin cukup mahal ya. Højlund di situ dengan 6 gol, disusul Romelu Lukaku 6 gol, ada Cristiano Ronaldo yang juga mencatatkan rekornya kemarin bersama dengan Portugal dengan 5 gol yang ia telah cetak. Harry Kane 5 gol, Scott McTominay 5 gol bersama dengan Scotland yang tidak terkalahkan sampai saat ini. Bahkan menang lawan Spanyol ya. Yes, gol dari Scott McTominay. Dan juga ada Zeki Amdoni. Ini nama yang cukup diperhitungkan juga ya, Zeki Amdoni. Bung Adi melihat dari daftar top scorer ini apakah akan bertambah nih sampai dengan match di terakhir dari kualifikasi Piala Eropa? Untuk Cristiano, dia punya semangat juga luar biasa dengan Portugalnya. Rasmus Højlund ya, kenapa dia dibeli juga impact-nya karena dia tampil baik untuk Denmark gitu kan. Yes. Ini menjadi satu pemain muda yang punya masa depan luar biasa, tinggal pengalaman ditambah tentunya dengan bermain untuk Manchester United. Bagi Denmark mungkin akan terus menjadi pilihan utama untuk satu dekade ke depan karena dia satu pemain yang punya potensi luar biasa lah. Oke, bagaimana kalau untuk dari pandangan Anda? Iya, untuk Ronaldo kan DNA dia kan jelas ya. Dia ingin selalu bermain, dia ingin selalu cetak gol, ya kan. Tinggal apakah faktor usia itu mempengaruhi kinerja ketajaman dia, itu kan yang perlu kita tunggu bersama ya. Tapi bagaimana kemampuan, bagaimana prioritas Lukaku juga perlu diapresiasi. Walaupun di klubnya memang sebenarnya tidak terlalu aneh. Iya. Untuk Roma pun masih aneh. Tidak terlalu banyak mendapatkan menit bermain gitu kan. Gitu loh. Oke. Dan memang untuk di Piala Eropa 2024 nantinya, Transport Mania kita juga nanti akan melihat kejutan apa nih yang bisa untuk terjadi atau mungkin juga ada kontestan manakah yang bisa untuk memberikan suguhan yang berbeda, suguhan yang menarik karena ada negara seperti Norwegia, di sana ada Haaland, kemudian juga tentunya yang masih sulit untuk lolos juga ya. Masih sulit untuk lolos, tapi kan di nanti gitu. Kemudian juga ada Georgia yang masih punya kans juga sebetulnya dengan pemain Kvica Kvaratskhelia. Nah, itu bagus juga ya, apalagi ada Hungaria, Szoboszlai. Hungaria sangat berbahaya itu. Yes, ditunggulah pokoknya kejutan-kejutan yang nantinya akan mewarnai Piala Eropa 2024 yang akan berlangsung di Jerman. Nanti akan ada pembahasan yang seru. Jadi untuk Transport Mania jangan kemana-mana ya, tetap sama kita bertiga di sini. Stay tune on Kick and Runs.
Pembahasan yang menarik datangnya dari serba-serbi sepak bola Eropa dan juga pastinya ini sangat hot banget. Hot yang bikin makmur ini mah sebetulnya karena datangnya dari Fabrizio Romano. Sebenarnya mungkin Fabrizio juga bukan menjadi source utama bagi semua transfer, tapi dia bisa menghidupkan asal-usul dari berita tersebut yang mungkin masih belum firm, tapi dia sudah berani yakin untuk gitu. berspekulasi juga sebenarnya. Jadi ketika Fabrizio mencoba untuk membuat satu gimmick ya kan, Marcelino pindah ke Persija mungkin nggak akan dipercaya gitu.